Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadata abdin lam yakhsha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ikhtarahu Allahu wastafah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para sepuh, para guru, para jamaah musholla Al-Hikmah yang insyaallah kita senantiasa dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang saya hormati bil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musholla Al-Hikmah Kang Mas Bejo dan kawan-kawan pengurus semuanya tentu. Kita doakan beliau dan segenap jajaran pengurus Musholla Al-Hikmah yang terus berjuang, sabar, telaten, istiqomah dalam rangka memakmurkan musholla. Allah anugerahkan barokah dalam hidupnya, amin. Juga alhamdulillah bersama kita ada guru kita Kang Ustadz Yanto dan tukang syuting Mas Andi, juga bapak-bapak semuanya yang hadir di sini. Alhamdulillah kita kembali bisa bertatap muka, duduk bareng di musholla yang kita cintai ini di waktu yang insya Allah tidak terlalu lama, yang sebentar. Mudah-mudahan yang sebentar ini dicatat oleh Allah menjadi catatan kebaikan kita, menjadi amal soleh yang kelak akan kita temui, yang tentu bermanfaat untuk kita, menjadi wasilah kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti biasa kita awali ta'lim ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga dengan asbab, dengan wasilah, dengan lantaran suratul Fatihah kita diberikan mudah dan gampang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala urusan, baik urusan dunia terlebih urusan akhirat. Kita juga dianugerahi keturunan anak cucu yang soleh dan solehah, dan kita selalu mohon kepada Allah semoga pada saat kita menutup mata yang terakhir menghembuskan nafas di penghujung kehidupan kita di dunia ini, guna kembali memenuhi panggilan Allah, maka kita menghadapnya dalam kondisi husnul khotimah. Ala hadihin niyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nakhussu khassah ila hadrati musannif hadzal kitab. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Ini tercantum dalam kitab Nasaihul Ibad. Masuk wilayah makalah yang ke-24, bentuknya hadis. Sebab memang kitab ini, kitab nasihat ini bentuknya ada hadis, ada athar. Jadi akhbar dan athar. Akhbar itu bentuknya ya hadis, kalau athar itu mukalamahnya atau nasihat yang terlontar dari lisan tabi'in atau para sahabat dan para tabi'in. Nah, ini hadis Rasulullah. Qala al-musannifu wa syarihuhu rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid daraini amin. Makalah yang ke-24 itu bentuknya sabda Nabi Muhammad yang kalimatnya aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Pokok pangkal seluruh kesalahan itu cinta terhadap dunia. Aslu jami'il khotoya, asal, pokok, akar, biang, bibit daripada seluruh kekeliruan, kesalahan itu karena adanya rasa yang kuat cinta terhadap dunia. Maksudnya apa? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wahia ma zada 'anil hajah. Yang dimaksud adalah sesuatu yang sudah lebih dari kebutuhan. Kita sudah makan, sudah make, punya rumah, kendaraan ada, dan mungkin gak satu. Belum kontrakan, belum kebun, belum perusahaan, belum sawah, belum laut, belum gunung. Wah, apa bae punya. Tapi masih terus cinta terhadap dunia. Apakah hubbud dunya itu ada hubungannya dengan kaya? Enggak ada urusan. Ketika kita mendengar kata hubbud dunya, jangan kemudian pikiran kita terus disambung-sambungkan, terus nuduh kepada orang yang konon katanya mereka itu kaya, berarti dia yang hubbud dunya. Enggak, belum tentu. Hubbud dunya enggak ada urusan dengan kaya dan miskin, enggak ada. Jadi cinta terhadap dunia di sini yang dimaksud saking cintanya lupa terhadap Allah, lupa terhadap ajaran Rasulullah, lupa dengan sesama. Ini hubbud dunya. Jadi enggak ada urusan. Ada orang kaya segalanya dia punya. Saya garis bawahi, segalanya dia punya. Pokoknya asetnya banyak, fasilitas kehidupannya ya sudah terpenuhi lah. Tapi dia sholat masih mau, bahkan berjamaah. Tapi dia entah seminggu sekali atau setengah bulan sekali atau sebulan sekali masih mau kumpul dengan teman-teman di pengajiannya.
Tapi dia masih mau baca Quran, tadarus, masih bisa. Tapi dia masih mau silaturahim, kenal dengan warga sekitar. Dan dia bisa berbagi dengan sesama. Ini enggak sebut hubud dunia. Meskipun dia kaya, hartanya melimpah. Artinya dengan aturan Allah dia tidak tinggalkan, yang wajib dia laksanakan perintahnya, larangannya dia tinggalkan. Urusan dengan Allah meskipun tentu tidak mungkin yang sempurna, ada enggak, tapi berusaha terus untuk memenuhi, dan urusan dengan sesama tidak diabaikan. Bukan hubud dunia yang model begitu. Wong rumus itu ya cuma dua. Mana haitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faktu minhu mastata'tum. Sudah gitu aja. Ajaran agama itu ya intinya sudah dua. Larangan tinggalin, perintah laksanakan. Mastata'tum, semampunya, ya, semampu kita. Bukan semaunya, tapi semampunya. Dengan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ketaatan kita kepada Allah. Itu rumus. Tiba-tiba ini diabaikan hanya gara-gara urusan dunia. Di dunia kan bisa perut, bisa pakaian, bisa rumah, bisa pokoknya urusan dunia. Ini pokok pangkal kesalahan semuanya. Kok jadi pangkal sih? Ya kemana-mana masalahnya. Nanti kalau dibaca satu-satu runutannya ya memang dari situ akan muncul. Kalau orang sudah senang pol-polan terhadap dunia, kesananya ya bisa rakus, bisa senang pangkat, bisa senang pujian, bisa sombong, bisa dia akan ke sana. Dan bisa pelit, ya itu. Karena dia senang. Senangnya habis-habisan. Terus, wa aslu jami'il fitani man'ul usri waz zakati. Dan pokok pangkal dari semua fitan di sini ini ya keruksakan lah. Fitan itu fitnah. Jam'un minal fitnah. Yang dimaksud tentu keruksakan. Pokok pangkal dari semua keruksakan yang akan menimpa kita, man'ul usri. Man'u asal mananya mencegah. Tentu yang dimaksud menolak 1/10. Maksudnya apa? Kalau umpama kita ini petani, terus kaya dengan pertaniannya, maka ada kewajiban yang mesti dikeluarkan. Nah, 1/10 itu maksudnya itu. Apakah 1/10? Ya tentu lihat konteksnya, lihat kondisinya, sebab itu kondisional. Kalau hasil sawahnya, airnya umpamanya, ada proses yang mesti memang harus dibayar, maka ada pendapat yang 7%, ada yang 5%. Ada yang 10%. Nah, ini berat buat para petani ini. Terus wazakah. Nah, ini ada kaitannya juga kan 10% itu ya zakat, wazakat itu spesifik itu. Zakat. Lebih luasnya ini lagi ngomongin begini. Pokok pangkal daripada keruksakan, ini ada kaitannya tadi dengan poin yang pertama. Itu kita tuh pelit. Gitu aja dah. Pelit yang habis-habisan. Hak Allah tidak dipenuhi, hak sesama juga diabaikan. Kalaulah di sini umpamanya nggak ada petani, mungkin pedagang, pebisnis dan seterusnya, maka ya minimal pas haul terus nisab 2,5%-nya. Itu yang wajib, belum yang sunnah dan yang lain sebagainya. Ini akan menimbulkan kesenjangan sosial. Bagaimana mungkin tidak menimbulkan keruksakan? Wong hidupnya juga enggak tengok kanan kiri. Orang model begini judulnya kenyang sendiri.
terserah tetangga mau kelaparan, bodoh amat. Orang yang model tipenya begini nih, dia akan terlelap tidur karena kekenyangan dan gak pernah peduli tetangganya kelap-kelip gak bisa tidur karena kelaparan. Ini model begini gimana gak rusak? Akan rusak dirinya dia. Itu sumber daripada kerusakan. Tentu di makalah-makalah yang lain yang lebih panjang itu diurai. Akibat dari semua itu ada akibatnya ada. Sebab dari semua itu ini nih. Jadi asal dari semua kerusakan fitnah, di sini fitnah itu menolak atau mencegah 1/10 dan zakat. Di sini nih kalimatnya ini li'annal usra khasun bizzuru wath-thamar. Jadi yang 10% itu ya memang yang tanaman-tanaman kayak model padi lah. Wa zakatu syamilatun lidzalika. Wa li zakatin naqdi wal an'ami wa li zakatil badan. Ya termasuk zakat fitrah. Nah, nasihat berikutnya ini juga masih dalam kitab yang sama. Di makalah berikutnya ada kalimat begini. Al-muqirru bit-taqsiri abadan wal iqraru bit-taqsiri alamatul qabuli. Saya ulangi. Al-muqirru bit-taqsiri abadan mahmudun wal iqraru bit-taqsiri alamatul qabuli. Orang yang mengaku dirinya penuh dengan kesembronoan. Orang yang mengaku dirinya dalam ibadah, dalam beramal, dalam bertaat itu jauh dari kata sempurna. Ngaku dirinya itu. Ngaku gak perlu pakai lisan, gak usah. Saya itu memang masih bodoh, saya itu masih kurang, saya juga belum banyak paham. Ngomong kemana-mana, tapi prakteknya nggak mau belajar, ya bukan begitu maksudnya. Dia merasa dirinya. Ya Allah, memang betul saya itu alhamdulillah sholat 5 waktu nggak tinggal, bahkan saya alhamdulillah bisa melaksanakannya secara berjamaah. Tapi sholat saya tuh kayaknya belum bener. Ada rasa untuk introspeksi. Ada rasa untuk mawas diri, untuk ngaca. Tidak sebaliknya justru saya mau 5 waktu, udah berjamaah, udah kelar lah beres urusannya udah. Nah, enggak begitu. Di sini loh, di sini. Bukan di lisan, bukan. Ada rasa. Duh, jangan-jangan saya ini dibalik kesibukan sampai mengabaikan silaturahim dengan tetangga. Kayaknya kurang rukun saya ini, kurang baik dengan tetangga. Di sini merasakan. Bukan nuduh orang, dia justru dirinya merasakan itu. Apa saya ini jalinan silaturahimnya bagus dengan tetangga? Apa keberadaan saya di tempat ini kontribusinya ada untuk lingkungan? Ada. Ini nih, orang yang merasa seperti itu ngaku sepanjang ya hari-harinya dia mahmudun, itu terpuji. Ini namanya ngaku, bukan pengakuan pakai lisan di sini, bukan. Ya walaupun lisan mungkin bisa saja ya. Mohon maaf, saya memang kurang bisa, kurang pandai, kurang maksimal. Tapi pengakuan itu ada kadang-kadang butuh diakui karena dia tuh pengen disebut tawadu. Sejatinya sombong dia. Ya dari sikap, lebih dari sikap. Terus wal iqraru bit taksiri alamatul qabuli, dan pengakuan dengan penuh keteledoran. Maksudnya pengakuan terhadap dirinya bahwa dirinya itu masih banyak. Taksir itu teledor. Taksir itu sembrono. Taksir itu ya asal-asalan. Alamatul qabuli, tanda diterimanya taat. Saya ulangi. Wal iqraru bit taksiri,
ngaku bahwa dirinya, kalau tadi kan orang yang mengaku dirinya sering lalai dan sembrono lah. Kalau ini pengakuannya bahwa dia ini teledor, amalnya masih asal-asalan, ngerasa. Amal itu kan sholatnya, zakatnya mungkin, muamalahnya mungkin, silaturahimnya mungkin, omongannya. Ngerasa dirinya itu masih banyak kekurangan. Ketika beramal ada rasa semacam itu, alamatul qabuli, itu tanda amal diterima. Ya, kita nggak ngerti, wong itu hak prerogatif Allah. Kita cuma diberikan rambu-rambu tanda. Sebab ada di penjelasan yang lain. Jadi di antara amalan yang diterima itu adalah amal yang dilupakan. Amal yang dilupakan maksudnya ya seorang mikirilah. Nah pengen melupakan amal kita ya ngamalnya yang sering. Nah kalau ngamalnya tibang atu, ntar minggu depan atu, bulan depan atu, ya ingat terus. Ya ngamal yang sering. Apa saja? Ya apa sajalah. Perbuatan baik. Dengan apa? Dengan apa saja. Ada yang dengan materinya, ada yang mungkin dengan ilmunya, ada yang dengan tenaganya, ada yang dengan pergaulannya dan seterusnya. Ya pokoknya banyak hal yang sebisa mungkin bahwa kita ini di tengah-tengah lingkungan itu bermanfaat untuk sesama. Nah kalau sering, bagaimana mungkin kita mau nginget-nginget? Dengan melupakan amalan itu, maka itu satu di antara tanda-tanda amal kita ini sampai diterima maksudnya. Nah kalau ingat terus, tandanya belum nyampe itu amalan itu, masih diinget-inget melulu. Lanjut. Kenapa bisa begitu? Ngerasa dirinya sembrono, nih ngerasa nih. Li'annahu isyaratun ila adamil ujbi wal kibri. Karena memang hal semacam itu merupakan satu isyarah. Tanda lah. Tidak adanya rasa membanggakan diri. Dan tidak adanya kesombongan. Tapi dirinya merasa penuh. Kurang. Belum beres, masih kurang, terus memperbaiki dirinya, jadi nggak ada ruang untuk merasa paling benar, paling bagus, nggak, sebaliknya. Jamaah yang dirahmati Allah, nasihat berikutnya ini makalah yang ke-26. Qila kufranun nikmati lu'mun. Kufranun ni'mati lu'mun. Udah bahasa kitanya mah kufur nikmat dah. Lu'mun itu perbuatan yang tercela. Dalilnya hafal semuanya. Ya soheh pasti wong Quran. Kalamullah. La in syakartum la azi wa la in kafartum inna azabi. Oh, itu hafal semuanya itu. Ini ngomongin kufur nikmat. Kufur terhadap nikmat itu perilaku yang tercela. Ai adamu syukri lin ni'mati dalilun ala danaatin nafsi. Maknanya begini. Tidak adanya syukur terhadap nikmat Allah itu bukti bahwa kita ini enggak punya nilai. Rendahan. Kalau bahasa Kang Andi mau cowok apaan ini. Ya, kita ukur saja. Ini ngomongin sedang kita ini disuruh bersyukur. Nah, berarti kalau kufur ya sebaliknya, enggak syukur. Kufur terhadap nikmat itu perbuatan yang tercela. Maknanya tidak bersyukur terhadap nikmat Allah itu bukti bahwa pelakunya tidak punya nilai. Rendahan. Danaatin nafsi asore awak-awakan. Enggak punya nilai maksudnya. Coba dibanding sama ayam lah, sama ayam juga. Kita makan, ayam makan. Kita tidur, ayam juga tidur kayaknya sama. Terus kemudian umpama kita nggak mau syukur ini. Umpama nih,
kita nggak enak dagingnya, ayam enak. Berarti mendingan ayam daripada kita. Kalau kita nggak mau syukur. Ayo dibanding jangan dengan ayam aja dengan. Semesta raya ini bertasbih kepada Allah. Bahkan termasuk binatang-binatang itu diberikan kelebihan oleh Allah ya bukan mendengar hal-hal yang kita enggak. Nah kalau umpama kita enggak mau syukur dengan cara mungkin ya banyak syukur itu. Wong syukur itu memaksimalkan apa yang Allah berikan untuk meningkatkan ketaatan itu syukur. Ayyastamilan ni'mata fi itmamil hikmatil lati uridat biha hiya ta'atullah azza wajal, itu syukur. Atau ta'rif yang paling sederhana, ijra'ul a'dha fi ibtigha'i mardatillah, memaksimalkan apa yang Allah berikan untuk kita itu dalam rangka meraih ridha Allah. Kasih mata, kasih kuping, kasih telinga, kasih kaki, semuanya full maksimal. Enggak diminta aja Allah kasih. Tapi giliran semuanya sudah Allah kasih, Allah perintah. Sebab memang fitrahnya asal diciptakan manusia, aslul khilqahnya, tidaklah aku diciptakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk, wah ini kan Quran. Tiba-tiba datang perintah, kita kena khitab. Ongkoh-ongkoh ge. Itu namanya tidak syukur. Nah kalau sudah tidak syukur, nggak ada harganya. Bukti ala dana atin nafsi, ingata se rendahe awak-awakan. Jadi kalau ngomong lebih panjang lagi ya kagak enak kita. Wong kita ini bahannya dengan bahan ayam aja laku bahan ayam. Coba bawa ke pasar, sama-sama taruh di mangkok, orang milih bahan ayam daripada bahan orang. Ini nggak ada nilai, rendah kita ini. Kalau nggak mau bersyukur, bahkan balhum adol, lebih rendah lagi. Terus wasuhbatul ahmaqi, lan utawi kekancan kalawan wong kumprung iku sukmun den paido ora li berkah. Bahasa Indonesianya gimana kira? Berteman dengan orang yang bader, bengal, zalim, ora beres lah. Sukmun ghairu mubarakin, enggak ada berkahnya. Kalau begitu Islam berarti pilih kasih terus ini, terus gaulnya ini lagi ngomongin begini. Ketika kita ada di tengah komunitas, kita mesti selektif. Bukan berarti kita yang begitu tuh terus kita musuhin, kita jauhin, bukan. Kita tetap bergaul dengan siapa saja, tapi selektif. Ada saring, pilih maksudnya begini, ya kan ada yang biasa saja asal kenal, ada yang kemudian agak dekat, ada yang akrab banget biasa itu. Nah tiba-tiba kita ketemu orang yang orangnya pinter biasanya begini, bukan orang bodoh, tapi dia menjauhkan kita, menjauhkan hati kita dari Allah dan Rasulnya. Hati-hati, umpamanya. Hati-hati, kalau kita bisa ngajak dia, ajak. Rengkuh, raih, peluk dia ke dalam lingkaran kita agar kenal Allah dan Rasulnya. Tapi ketika kita justru tertarik atau keseret ada di lingkarannya, jauh dia. Ini yang maksud. Jadi berteman, bersahabat dengan orang yang ahmak. Ahmak itu kumprung kalau saya maknain tuh. Di sini kalimatnya apa sih ahmak itu? Wadi'us syai'i fi ghairi mahallihi ma'al ilmi biqabihihi.
Yang disebut kumprung ahmak itu orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim. Fi ghairi mahallihi. Padahal dia ma'al ilmi ngerti. Biqabihihi dengan keburukan itu. Paham. Bukan orang bodoh. Maca pinter, ngitung. Oh, pinter. Nah orang begini nih. Ini untuk kita, bukan kemana-mana kita, untuk kita. Sebab kita ini makhluk sosial, makhluk yang berinteraksi satu dengan yang lainnya, makhluk yang gak bisa hidup sendirian, punya komunitas. Wong untuk ngukur seseorang itu baik atau tidak gak harus nanya dia kok. Lihat saja lingkarannya siapa. Gampang. Pak Mas Bejo itu orangnya gimana sih? Ya lihat komunitasnya, di situ ada Pak RT Sidik, ada Guru Yanto. Nah orang-orang baik di sekitarnya. Ya gampang. Si A itu siapa sih? Orangnya gimana sih? Lihat lingkarannya. Ini tukang anu, ini tukang anu. Bukan berarti otomatis sama, bukan. Untuk sementara itu kan paling cepat itu dulu. Siapa lingkaran? Siapa komunitasnya? Nah itu. Nah kalau komunitas musola, komunitas di RT, RW, kemudian memang itu tukang silaturahim, tukang ngaji, tukang sholat, ngobrolnya ya baik, ya insya Allah orang baik, gitu aja. Kan beres. Nah ini yang dimaksud ahmak di sini, orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, padahal dia tahu bahwa itu jelek. Anggaplah, saya naruh kopiah kok di dengkul, narekopea make kok di kaki, di telapak kaki, sementara sepatu taruh di atas kepala, ini ngawur namanya. Ini contoh-contoh gampang lah. Nah, ada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isrimil ahmaq, tinggalkan orang yang ahmak, orang yang kumprung, tinggalin nih. Kenapa? Ini ilahnya, argumentasinya. Li'anna tiba'a saraqatun wa qad yusraku tab'uka minhu. Bahasa kitanya karena karakter itu bisa mencuri dan kita terseret dengan perilaku, dengan tabiatnya gara-gara dekat. Ya orang tadinya mungkin baik, tapi begitu sudah akrab banget, komunitasnya ada di wilayah situ, ya lama-lama ya mirip-mirip gitu, terbentuk. Ini penting. Itu tadi, kalau kita bisa benahi, raih, rengkuh dia menjadi orang yang memang baik. Bukan berarti kita merasa baik, enggak, naudzubillah, bukan. Ya kita pakai standar syariat lah, kan ada gitu. Tapi ketika kita nggak sanggup, hindari, mending pergi, bahaya. Warwa at-Tirmidzi an Ibnu Amrin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khoslatani maka nata fihi katabahullahu syakiran sabira wa man lam takuna fihi lam yaktubuhullahu syakiran wala sabira man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bih wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaih. Al hadis panjang. Ada hadis Rasulullah. Ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Kalimatnya begini, ada dua perkara yang kalau kita ini berada di situ alias bisa menjalaninya, maka kita dicatat oleh Allah menjadi hamba yang bersyukur juga sekaligus hamba yang bersabar. Diulangi maknanya tadi nih. Ini makna murad langsung bisa difahami. Ada dua perkara, gampang kan, cuma dua doang. Yang kalau kita bisa menjalaninya atau kita ada di dalamnya, ada di rel itu,
maka kita dicatat oleh Allah menjadi hamba yang bersyukur plus bersabar. Tapi wa malam takuna fihi lam yaktubuhullah syakiran wala sabiran. Kalau enggak ada di itu, kalau kita enggak berpijak di rel itu, di jalan itu, ya kita enggak dicatat. Syukur kagak, sabar ora. Yang mana modelnya? Begini. Isa belum? Berapa menit? 10 menit lagi, Pak. Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu, siapa orangnya yang melihat orang lain. Orang lain itu bisa temannya, bisa tetangganya, bisa sahabat, bisa saudara. Ya yang penting orang. Siapa orangnya yang melihat orang lain dalam urusan agama, berarti di dalamnya ada amaliyah, ada ibadah, ada pokoknya amal-amal soleh kan perlu ilmu terkait urusan din agama ini. Anggaplah di kita mah ngajinya, sholatnya, sodakohnya, silaturahimnya, ucapan atau mukalamahnya. Lihat dari sisi itu. Terus melihatnya yang di atas. Saya melihat, ya Allah, saya kok sholatnya begini, begitu ngelihat Mas Bejo, ya Allah, 5 waktu berjamaah, bahkan qobliyah ba'diyah, konon ada kabar, karena memang ada saksi mungkin, sering bangun malam, duhanya juga, terus baca Qur'annya, sodakohnya, silaturahimnya. Saya harus melihat beliau. Saya jangan melihat yang di bawah, malah saya alhamdulillah udah 5 waktu, walaupun gak berjamaah, dia mah kadang-kadang cuma 3 waktu doang. Jangan lihat yang di sini. Lihat yang lebih berkualitas. Kalau itu urusan agama. Karena memang kesananya arahnya faqatadabi, agar kita bisa ngikutin. Jangan gimana sih kamu? Alah, yang itu aja begitu. Nah, jangan. Kalau urusan agama, urusan ilmu, urusan amal, lihat yang di atas. Kita itu sering mengatakan bahwa jadi kayak seolah-olah sesuatu yang nggak bisa dirubah, bahwa kata sukses itu disematkan pada urusan dunia. Si A ini sukses di usia sekian, sudah punya A, B, C, D, urusan dunia. Kita nggak pernah ngomong si A sukses luar biasa. Makin tua aku makin sregep berjamaah, makin kiang ngaji, makin senang sedekah, sukses benar. Enggak pernah begitu. Sukses selalu dihubungkan dengan urusan. Sekali ngomong begitu dibablasin, pantes saja wong dia sudah bau tanah. Ngeledek begitu tuh. Jadi sukses selalu korelasi atau konotasinya dengan urusan dunia. Balik lagi. Ini supaya kita menjadi hamba yang bersyukur sekaligus bersabar. Orang yang melihat orang lain dalam urusan agama, berarti di dalamnya ini ada ibadah, ada muamalah, pokoknya hal-hal yang kaitannya dengan ilmu. Ngelihatnya mesti yang di atas, jangan lihat yang di bawah. Nah, kalau ngelihat yang di atas gunanya untuk ngikutin. Kita ikuti yang di atas. Terus, wa nadhara fi dunya ila man huwa dunau, sementara dia melihat urusan dunia, lihatnya ke bawah. Nah, kalau sanggup melihat ke bawah, maka dia akan memuji Allah, fahamidallah ala ma faddalahu bihi alaih. Maka dia akan tetap muji kepada Allah. Alhamdulillah, saya meskipun mobilnya kurang bagus, kurang mahal, bahkan belum lunas, alhamdulillah. Yang lain mah kesana kemari pakai motor, kalau panas, kepanasan, kalau hujan, kehujanan. Yang punya motor begitu, alhamdulillah. Meskipun model begini, teman saya mah sebelah sono, ya Allah, sampai lecet kakinya ontel sih.
Yang sepeda alhamdulillah masih bisa ngontel. Yang sebelah sono teman saya mah jalan kaki, bung memang nggak punya masalahnya, nggak punya sepeda. Yang jalan kaki tetap alhamdulillah karena punya teman sudah mulai didorong terus. Itu urusan dunia. Ingat kalau urusan din akhirat di atas melihatnya. Tapi kalau urusan dunia, harta dan pernak-perniknya ke bawah. Bukan ngajakin melempem tidak semangat usaha, bukan. Supaya syukur, itu maksudnya. Supaya tetap alhamdulillah. Ini gitu dibalik urusan dunia ngelihatnya di atas, urusan akhirat lihatnya wah ya kewalik-walik rika repot malah. Nah, bon. Kalau begitu kata bahullahu syakiron sabiro, maka akan dicatat oleh Allah. Allah mencatat orang seperti itu syakiron, hamba yang bersyukur, sabiron plus juga bersabar. Bon. Masih ada 5 menit. Ada kemudian makalah ini bentuknya syair. Kalimatnya ya tentu nasihat untuk kita yang sering nganterin teman-teman ke Mangunjaya, apa ke Perwira, ke tempat pemakaman umum. Padahal kita sering memakamkan sahabat, teman atau saudara. Tapi pada saat yang sama kita juga lupa bahwa kita akan persis kayak yang digotong, kayak yang dianterin itu. Ya seperti itu. Maka ada kalimat ini bentuknya syair. Ya man bidunya hustaghal qad gharrahu tulul amal. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Ya man bidun ya hustaghal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Bentuknya syair. Ini baharnya bahar tawil, sebenarnya nggak begitu lagunya sebenarnya. Cuma nggak tahu baharnya ya sudah gitu aja. Ya mambidun ya agustahol, hei orang yang terus sibuk ngurusin dunia. Padahal semuanya sudah punya, sibuk. Qad gharrahu tulul amal. Ente nggak sadar, qad sungguh bahwa yang model begitu itu tertipu dengan panjangnya angan-angan. Jawab saja langsung. Kalau kita minta 1 dikasih 1 pasti pengen 2. Sudah 2 pengen, sudah 3 pengen. Ini angan belum sampai ke 4 ajal nyamber. Kita nggak ngerti kapan. Qad gharrahu tulul amal. Kenyataan. Yang model begitu siapa? Jangan kemana-mana. Yang duduk di sini saja udah. Kita. Udah. Qad gharrahu tulul amal. Awalam yazal fi ghaflatin. Atau kalian, jadi khitabnya ke kita saja. Jadi supaya gampang maknanya. Di sini sebenarnya ke manusia. Ya man, hei orang. Ya kita kan orang, udah. Atau kita terus menerus dalam kelalaian. Dalam lupa. Awalam yazal atau orang gingsir sapa wong fi ghaflatin ing dalam lali. Berarti terus menerus dalam melalai hatta dana minhul ajal sehingga sedetik, semenit, sejam, sehari, seminggu, sebulan terus kapan ajal itu datang tidak ada yang tahu. Gambarannya ini harapan kita, ini kita yang terus ingin meraih harapan angan-angan itu. Belumlah angan itu teraih, ajal nyamber. Begitu memang posisinya. Itu hadis Rasulullah seperti digambarkan. Angan-angan di hadapan kita. Yang terus kita buru sebelum angan-angan itu diraih. Ternyata di stop oleh ajal. Al-mautu ya'ti baghtatan. Maka di sini kalimatnya. Al-mautu utawi mati. Iku ya'ti bakal teka. Opo mati baghtatan kelawan ngagetaken. Bahasa Indonesia gimana? Mati datang tiba-tiba. Ada yang lagi naik motor, ketawa ketiwi, mati. Kenapa?
Ya main HP masalahnya. Nggak tahu ada kontainer liwat. Gerus. Ada kejadian begitu ada? Oh, banyak. Ada. Mau sambil ngoprek HP terus seneng-seneng. Ada yang lagi nyebrang jalan senyum-senyum. Sambil bawa mangkok mie ayam. Mati. Enggak tengok-tengok salah. Pokoknya jalannya banyak lah macam-macam. Enggak harus nunggu tua. Enggak harus nunggu sakit. Ya'ti baghtatan. Terus. Wal qabru sundukul amal. Kita hanya punya harapan. Nanti di kuburan adalah petiknya amal. Yang baik akan kelihatan. Yang jelek juga tidak ditutupi. Terus isbir ala ahwaliha, mestinya sabar dengan ewuh pekewuhnya dunia. Dunia capek, dunia penuh persoalan, dunia tempatnya ujian, lulus atau tidak lulus ya diukur dari sini. Sukses atau tidak sukses diukur dari dunia. Nanti di sono mah tempat balasan. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. La mauta illa bil ajal. Tenang saja, kita ini enggak bakal mati. Enggak, kecuali sudah datang ajal. Pokoknya dikamplengi kayak apa, wis durung waktu dia ajal, yang buatan mati lah. La mauta illa bil ajal. Jadi tidak akan seseorang itu ke titik kematian ya kecuali sudah datang ajal. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu alam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih dhata bainina. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma kfina syarradh dhalimin waj'alna min fitnati hadhid dunya salimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.